Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu pengangkatan P3K pada 100 hari kerja Menpan RB diambang kegagalan. Tenaga honorer kriteria ini terancam PHK massal. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menpan RB Rini Widiantini telah memasukkan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dalam program 100 hari kerja pertama Kabinet Merah Putih. Rini Widiantini juga telah menetapkan bahwa pengangkatan tenaga honorer tersebut akan dilakukan melalui seleksi P3K 2024. Saat ini, seleksi P3K telah sampai pada pengumuman hasil kelulusan untuk tahap 1 dan pendaftaran awal untuk tahap yang kedua. Sebagaimana diketahui bahwa pelamar tahap 1 merupakan mereka yang menjadi prioritas dalam pengangkatan P3K tahun anggaran 2024. Namun, rupanya masih banyak tenaga honorer pelamar tahap 1 yang dinyatakan tidak kebagian formasi P3K penuh waktu. Hal tersebut sungguh sangat mengecewakan bagi tenaga honorer khususnya XTHK2 atau honorer K2 yang telah melakukan pengabdian cukup lama. Terkait hal ini, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Nur Baiti juga turut angkat bicara. Wanita yang kerap disapa Bunda Nur tersebut menyampaikan bahwa banyak tenaga honorer K2 yang kecewa dengan kebijakan pengangkatan P3K tahun ini. Mereka dinilai regulasi yang perlu berlaku saat ini tidak memikirkan tenaga honorer yang dalam usia kritis. Bunda Nur menegaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dalam program 100 hari kerja baru bisa dikatakan berhasil apabila P3K tahap 1 tuntas. Tidak hanya itu, Bunda Nur juga mengatakan bahwa banyak tenaga honorer K2 atau yang mendapatkan kode R2 yang dibayang-bayangi pemutusan hubungan kerja. Jadi intinya untuk tujuan awal untuk pengentasan tenaga honorer atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K itu prioritas utama adalah THK2 setelah prioritas 1 atau P1 atau THK2 menjadi prioritas yang kedua. Akan tetapi pada seleksi P3K tahap 1 ini masih banyak sekali
tenaga honorer K2 atau THK2 yang tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu, maksudnya P3K penuh waktu. Hal ini menyebabkan para tenaga honorer K2 atau THK2 yang mendapatkan kode R2 tanpa L menjadi sangat kecewa. Hal ini menimbulkan pemikiran bahwa program 100 hari kerja Menpan RB dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K penuh waktu dianggap gagal. Ancaman tersebut terjadi karena banyak Pemda yang tidak lagi menganggarkan gaji untuk para tenaga honorer di tahun 2025. Jadi untuk honorer K2, ketakutan bahwa akan terjadi PHK massal untuk tenaga honorer tersebut karena banyak Pemda atau pemerintah daerah yang tidak menganggarkan lagi untuk gaji para tenaga honorer di tahun 2025. Padahal diketahui Menpan RB telah menerbitkan surat edaran agar Pemda tetap menyediakan anggaran gaji untuk honorer di tahun 2025. Selain itu, banyak tenaga honorer K2 yang berusia 56 tahun dengan status R2 diberhentikan karena dianggap tidak lulus dan usia tidak produktif. Jadi untuk para tenaga honorer K2 ini yang berusia sekitar 56 menjadi momok menakutkan masalah PHK massal karena mendapatkan status atau kode R2 atau menurut rencana akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan kemudian akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, akan tetapi kapan waktunya belum pasti. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Ketua Forum Honorer K2 seluruh Indonesia dan Menpan RB terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Yaitu pengangkatan P3K pada 100 hari kerja Menpan RB diambang kegagalan. Tenaga honorer kategori ini terancam PHK massal. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.